Tetapi yang menarik di tulisan pertama dari tulisan Mas Saifir, yang menjadi highlight di atas sebelum tulisan itu ada kutipan dari Asy-Sya'bi yang mengatakan bahwa bila engkau tak pernah kasmaran dan tak pernah tahu apa itu cinta, maka kau dan keledai liar di padang Sahara itu sama saja. Nah, ini maksudnya gimana? Betul, ya? Maksudnya gimana? Tolong saya rasa cinta itu kan kutipan juga, tapi saya rasa maknanya kurang lebih begini. Cinta itu adalah sesuatu yang khas, yang hanya dimiliki manusia, kurang lebih begitu, atau tidak khas begitu, cuman biasanya orang yang jiwanya sehat dia akan terhinggapi oleh perasaan itu, dan itu sebuah tanda bahwa dia itu manusia. Oke, jadi berarti kalau kembali ke diskusi sebelumnya soal bahwa cinta itu ketertarikan kepada sebuah objek yang ekstrim, berarti ketertarikan kita yang ekstrim pada suatu objek itu manusiawi, ya? Saya rasa itu memang sifatnya manusiawi, karena mungkin benda-benda atau makhluk-makhluk lain tidak sampai seperti itu, atau mungkin mekanismenya berbeda dengan yang terjadi pada manusia. Saya rasa begitu. Dan hal yang juga menarik di tulisan-tulisan yang pertama ini, bahwa Mas Saifir sebenarnya ingin menyampaikan wajah lain, ya, dari cinta itu. Memangnya kenapa dengan pemahaman orang-orang selama ini tentang cinta? Apa yang orang-orang pahami tentang cinta itu sebenarnya? Seperti kebanyakan orang itu mungkin memahaminya bahwa cinta itu identik dengan kebahagiaan, sehingga dilambangkan dengan bunga-bunga, dengan ya pokoknya yang serba indah. Tetapi bahkan secara konsepsi, ketika kita merujuk para filosof, para pemikir, justru mengkonsepsikan cinta sedemikian buruk rupa, saya rasa, dengan konsepsi-konsepsi sebagaimana yang sudah saya kutip itu. Dan ini semacam pelajaran bagi teman-teman. Maksudnya jangan kaget gitu loh, seandainya kita menjumpai fenomena yang ternyata cinta nggak semuanya indah, kok cinta ini gitu, Sat. Ya. Jadi cinta itu tidak selalu identik dengan kebahagiaan, ya. Kadang cinta tidak selalu identik dengan kesengsaraan, ya. Justru saya memang menampilkan yang seperti itu, Sat. Itu nah ini yang ingin saya tanyakan sih sebenarnya, yang paling inti sebenarnya. Kenapa lebih memilih narasi cinta, wajah cinta yang buram itu? Jadi apakah ada kesesuaian dengan suasana psikologis yang Mas Saifir alami ketika menulis? Saya rasa sebenarnya setiap orang mungkin punya ya pengalaman-pengalaman yang ya dibilang kurang baik lah, yang berhubungan dengan asmara itu. Tetapi sekali lagi dengan adanya konsep-konsep itu justru menegaskan bahwa iya begitulah cinta gitu. Tidak hanya tentang yang indah-indah, tidak hanya tentang kebahagiaan. Kadang isinya itu justru penderitaan, kesengsaraan dan seterusnya. Bagaimana yang terus saya paparkan sampai ke tulisan ketiga itu. Jadi memang sepertinya saya sedang berhadapan dengan salah satu tokoh di dalam film Kerasakti ini yang mengatakan bahwa derita cinta itu tiada akhir, ya. Ya. Oke, tetapi yang juga menarik ya kalau kita menampilkan sisi cinta yang suram ini. Artinya orang-orang itu dengan tulisan Mas Saifir ini
bisa berterima kasih. Kenapa? Karena orang bisa lebih siap ya menghadapi kesengsaraan yang itu Ustaz. mungkin akan dia peroleh ketika sekaligus mungkin bisa mengurangi kadar kebucinannya itu Ustaz. Oh iya. Mengurangi ekstremitasnya ya. Ekstremitasnya itu, titik ekstrimnya itu. Maka pertanyaan kayak, masihkah cinta itu disebut anugerah kan gitu Ustaz? Iya, ya, ketika isinya hanya penderitaan. Ya, nah, gugatannya kan seperti itu. Masihkah kita ingin menjadi seorang pecinta? Kira-kira kan gitu pertanyaannya. Dengan konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya menyengsarakan, kira-kira gitu. Setelah kita mengetahui bahwa memang isinya cinta ya begitu, tidak selalu identik dengan kebahagiaan, saya rasa kita pertama ya memang harus siap menghadapi apa yang akan dilimpahkan cinta kepada kita dengan segala konsekuensinya. Itu yang pertama. Kemudian itu tadi, agar mengurangi sisi ekstrimnya itu Ustaz. Karena apapun yang ekstrim itu kan nggak baik Ustaz. Ya. Termasuk dalam mencintai ya? Termasuk dalam mencintai. Jangankan mencintai, beribadah kalau ekstrim kan nggak baik Ustaz. Wow, gimana contohnya beribadah yang ekstrim itu Mas? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Sudahlah, jangan terlalu melebar ke sana kan. Ini sudah memancing-mancing ya. Maksudnya kan. Oke. Jadi begitu ya para bucin yang budiman yang mungkin sedang menonton video ini. Jadi dengan Anda membaca tulisan-tulisan Mas Saifir yang nanti link tulisannya saya sediakan di deskripsi, Anda akan lebih siap ya menghadapi segala konsekuensi ketika Anda memilih untuk mencintai, gitu ya.